Halo guys, selamat datang di Bronson Audio YouTube channel. Kali ini kita mau ngobrol sesuatu yang agak enteng-enteng aja, nggak seperti biasanya audio melulu. Oke, kali ini kita ngobrolin sesuatu yang kita upgrade di mobil Alphard yang mestinya teman-teman pasti suka karena ini tentang multimedia. Jadi head unit, TV roof buat nonton. Jadi selama perjalanan kita pasti bakalan nyaman nontonin film-film yang kita suka dan video-video atau lagu ya. Dan kita akan bahas peredamnya setelah yang satu ini. Halo guys, mulai kita di Bronson Audio Channel. Halo guys, selamat datang di Bronson Audio YouTube channel. Oke guys, sekarang kita mau lihat barang-barang apa aja yang kita pasang di mobil Alphard ini. Jadi pertama kita memasangkan peredam di bagian full dari lantai, door trim, pintu-pintu sampai ke plafon guys. Jadi full banget, bakalan jadi kedap. Ini contoh salah satu peredam yang kita pasangkan di mobil. Kita menggunakan peredam dari Dr. Artek. Di sini peredamnya tipenya iridium. Iridiumnya full ya, jadi kita benar-benar bisa dilihat teman-teman pemasangannya full banget. Oke guys, sekarang kita mau lihat prosesnya pengerjaan sementara yang kita sudah lakukan di mobil Alphard ini. Jadi di sini kita melakukan pemasangan full peredam di bagian depan sendiri. Teman-teman bisa lihat pintunya cukup besar, berbeda dengan mobil-mobil umumnya. Jadi di sini kita melakukan pemasangan peredam di setiap bagian pintu. Di sini bagian sisi dalamnya itu 2 lembar dan bagian luar bagian sininya di bagian dalam. Jadi biasanya kita ngerjain dalam dulu, nanti baru bagian sininya nih guys. Jadi masing-masing 2 lembar. Jadi satu pintu kita menggunakan 4 lembar dari peredam. Kebetulan di sini kita menggunakan Dr. Artek Iridium dan di bagian sebelah sisi kiri juga sama guys. Kita melakukan peredam itu dan di bagian rear sama juga 4. Jadi di sini kita 4 pintu itu kita melakukan pemasangan peredam dengan jumlah 16 lembar. Jadi di Alphard ini cukup berbeda dengan umumnya mobil. Di sini lebih banyak 1 di setiap pintu, 1 lembar. Nah di bagian lantai bisa dilihat dari pemasangan kita, sebenarnya kita full juga Dr. Artek Iridium ini dari bagian depan ke bagian belakang. Di sini kita menggunakan full iridium bagian sampai ke plafon juga guys. Dan di lantai depan kita menggunakan Vibro barrier dari Dr. Artek sama. Jadi ini bahannya sama semua dengan brand Dr. Artek dari Rusia guys. Produknya ini sendiri bisa dilihat tebalnya sendiri sudah bagus banget, 2 mili. Dan bagian depan kita menggunakan, kenapa kita menggunakan bahan ini? Ini bahannya bagus banget, jadi tebal dan dijamin suaranya improve-nya untuk peredam itu reduce sampai 30-an%. Jadi signifikan, apalagi kita double itu akan lebih bagus. Untuk road noise, untuk gangguan dari bawah itu pasti udah aman ya guys. Oke, dari bagian pintu-pintu juga udah kita doublein. Karena di sini ada sunroof, kita jadinya nggak bisa full banget ya guys. Jadi bagian plafon kita melakukan peredaman itu di bagian sini. Dan di bagian belakangnya juga bisa teman-teman lihat kita juga melakukan pemasangan. Di sisi kiri dan kanan juga sama, semua peredam. Oke, bagasinya juga sama guys. Kita melakukan peredaman di bagian sini sampai ke fender belakang. Ini semua kita lakukan peredaman lengkap. Jadi ini benar-benar seperti bondol ya, semuanya kita angkat. Untuk keamanan, pemasangan, kerapihan, teman-teman bisa yakini ini pasti rapi dan balik lagi aman, normal, semua berjalan seperti sebelumnya. Jadi teman-teman udah lihat dari proses pemasangan kita
seperti apa hasilnya tadi udah cukup jelas ya. Dan di sini contoh bahannya nih guys, aku mau kasih lihat. Ini tebelnya 2 mili. Ini produk dari Rusia juga. Salah satu yang oke, dan ini yang di lantai kita dobelin. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini beda banget. Memang harganya juga cukup oke, cukup lumayan. Tapi hasil dan efek dari kegedapannya luar biasa. Jadi bisa dibilang ini ada ketebalan sekitar 6-7 mili ya, tebel banget. Hampir ya oke banget lah ini untuk ngurangin kebisingan yang biasanya misalkan teman-teman berasa wah mobil gua road noise-nya sampai lantainya tuh berisik banget, perlu pakai itu untuk dobelan. Untuk dobelan atau kadang ada yang nggak mau dobel, itu aja buat lantai bisa. Jadi udah pasti cakep banget. Suaranya langsung kedap di mobil ya. Ini peredamnya. Kita pakai itu lebih kurang kebutuhannya di mobil ini bisa 50, hampir plus minus 50-an lembar ya. Tergantung sih kita mau dobelnya sekedap apa, misalnya mau dobelnya itu dari depan sampai belakang atau hanya bagian depan aja. Oke, lanjut. Kita bisa sesuaikan. Dan di sini kita ada langsung aja ke multimedia. Dari peredam kita udah selesai pemasangannya. Pertama kita menggunakan head unit dari Pioneer. Di sini Pioneernya nanti bakal di demoin dan dites sama Teddy cara pemakaiannya langsung pas mau serah terima mobil. Jadi teman-teman bisa langsung lihat lebih kurang fiturnya aja secara garis besar yang kita jelaskan. Karena sebenarnya unit ini sudah cukup sering kita bahas di video-video kita yang sebelum-sebelum ini. Jadi untuk detail cara pakai unit ini 9350, cara pakai sama apa ya, fungsi-fungsinya itu udah jelas banget. Tapi aku mau info aja, ini begitu taruh di Alphard ini jatuhnya rapi banget karena memang dia khusus buat mobil Alphard. Dan Innova Ribbon juga Fortuner VRZ. Dan kalau ini info aja juga satu, sebenarnya cukup penting ya, karena kalau teman-teman upgrade di Alphard dengan unit di luar 8250, kita tuh bakal butuh tambahan di luar itu butuh tambahan kamera 360 lagi. Jadi dengan teman-teman upgrade unit di Alphard, nggak semua unit itu kompatibel dengan kamera 360 asli mobil. Ini kan tipenya yang transformer, yang udah agak baru, tahun 2015 ke atas. Jadi kamera 360-nya supaya tetap fungsi, kita nggak bisa pakai ini. Tapi kalau teman-teman udah memang niat mau pakai suara lebih bagus, head unit apapun tetap harus ganti kamera 360-nya. Oke? Lanjut, di sini ada TV tuner digital tambahan supaya bisa nonton channel-channel TV juga. Selain misalkan gue lagi pengen yang light aja, yang santai-santai, berita apa sih yang ada di Jakarta atau di kota-kota teman-teman kan, ya udah gue tambahin TV tuner. Gambarnya udah bagus dan ini menjangkau ke kota-kota besar ya, nggak hanya Jakarta. Jadi teman-teman misalkan mau ke kota lain, pindah kota, kita tinggal auto search aja di kota tersebut. Begitu udah dapat sinyal digital di kota tersebut, kita auto search, dapat lagi channel di kota itu. Misalkan biasa beda-beda kota beda jumlah channel. Oke, disesuaikan dengan ya jumlahnya. Kalau di Jakarta sekitar 30 channel, di kemarin itu di Bandung belasan sih, sampai deket 20, tergantung daerah juga. Oke, di sini kita lanjut tambahin juga USB fast charging buat di bagian depan sama bagian rear. Ini kepake banget buat ngecas. Udah. Dan TV roof terakhir, TV roof yang kita tambahkan. Dan ini akan langsung abis ini kita lihat cara pakai dan sebagus apa hasilnya. Keren banget pokoknya. Ini teman-teman boleh upgrade Android 15,6 inch. Oke guys, kita langsung aja tes hasil dan menu-menu fiturnya seperti apa di dalam. Yuk. Yo, passing the range. Come on. Nah, kalau kita mau, ini kan YouTube udah oke ya. Kita back.
Namanya kita ini yang aplikasi di sini kan adanya ini aja nih. Iya, mau nambah aplikasi. Kalau nambah aplikasi misal masuk ke Play Store. Nah, ini mesti masuk, mesti sign in ya. Sama kayak biasa kayak di handphone aja, ntar masukin ntar ya ada di sini. Ini bisa ada di depan juga. Ini udah ada di sini Netflix juga nih. Sekarang kita mau coba untuk TV tuner digital. Amazing. Endolito. Biar nggak itu mulu, yuk bertualang rasa bareng GrabFood. Ada remote sini. Ini masih banyak mobil pusat kota Jakarta. Bagaimana? Kalau dari steering juga bisa. Ini kalau kita ke Bandung kan pasti siarannya beda. Jadi siaran ini kita punya penuh. Kita scan otomatis aja. Jadi apa di kota-kota mana kita scan otomatis. Razia kami berikutnya menyasar sebuah diskotik di wilayah Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. 360. Kali ini pengunjung diskotik memberikan perlawanan. Beberapa orang tidak terima dan Oke, kita coba kamera 360. keributan terjadi. Kita pencet aja udah kita tekan ini, ntar nanti kita tahu sini. Kita mau lihat dari sisi yang mana nih, sampai tempat parkir yang mana, mau lihat dari mana. Ini banyak nih, depan, ini belakang, dari atas. Ini depan. Oke, ini untuk Ya pakainya putar di sini, putar ya gitu, pilihan ya. Nah, kalau ntar dari motor ini kalau nggak ada sen bisa main. Kita kasih sen. Oh, mas yang kiri deh. Oke, lagi sih. Oh, ini mobil putih ini visualisasi aja. Visualisasi aja nggak bisa mirip. Oke, Ya, siap. oke, thank you. Oke guys, tadi udah diliatin cara-caranya semua, temen-temen udah lihat pemakaiannya bagus kan, nyaman banget. Jadi kalau di jalan jauh apalagi pasti temen-temen pengen upgrade supaya bisa nonton apa aja yang temen-temen mau ya. Lanjut, terakhir tambahannya ada di jok. Temen-temen ngeliat pasti perbedaannya nih, interiornya krem, bukan yang grey ya, yang beige gitulah. Ini kita menggantikan jok kulitnya yang tadinya beige krem itu menjadi hitam. Ini kita menggunakan jok kulit asli, bahannya pakai auto leather kulit aslinya, Catania tipenya. Jadi dia ada tekstur berserat seperti kayak kulit jeruk gitu. Jadi nggak licin seperti napa. Tapi hasilnya bagus banget karena mau tetap nyaman. Seperti apa di Alphard ya kita harus pakai kulit itu juga ya, bisa ada olahan, ada ya ini yang aslinya. Buat teman-teman ini pilihan, harganya juga kisaran di hampir 20 juta untuk jok kulitnya. Oke guys, tadi udah ngeliatin kan semua prosesnya dan ngetesnya. Upgrade kita kali ini nggak ada audio-audionya, bener-bener pure untuk multimedia dan peredam. Jadi kenyamanan selama perjalanan penting juga kan. Oke, udah kita mau closing untuk video kali ini. Sampai ketemu di video kita lainnya. Jangan lupa teman-teman yang baru aja join dan lihat video kita, di subscribe dan di komen juga like-nya. Sampai ketemu, see you guys, thank you, bye-bye.